Namaku Ardit. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman seramku saat berlibur di rumah kakak yang berada di daerah Dago. Kejadian ini terjadi kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu. Setelah selesai mengikuti semua penilaian akhir semester, aku berencana mengisi liburan semesterku dengan berkunjung ke rumah kakakku. Dan kebetulan saat itu kedua orang tua aku akan pergi keluar kota untuk keperluan bisnis. Jadi daripada bosan sendirian di rumah, aku pun memutuskan untuk menginap di rumah kakak. Hari itu aku masih ingat, hari Senin, malam Selasa. Setelah mengemas pakaian dan beberapa barang-barang seperti laptop dan lain-lain, aku lalu berpamitan pada orang tuaku dan mulai berangkat ke rumah kakak menggunakan sepeda motor. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah kakak. Begitu sampai di depan rumahnya, aku lihat rumah kakak nampak sepi, seperti kosong, tidak ada orang. Padahal aku sudah bilang bahwa aku akan liburan ke rumahnya, dan dia juga bilang sedang santai di rumah. Aku pun berpikir, apa jangan-jangan kakakku lagi di rumah yang satu lagi ya? Aku baru ingat, kakak ada 2 rumah. Yang satu yang ini, dan ada rumahnya satu lagi yang baru. Namun karena aku tidak tahu letak rumah kakak yang baru di mana, aku pun memutuskan untuk menunggu sebentar. Hingga muncullah Pak Erwin, satpam yang berjaga di rumah kakak. Aku pun bertanya pada Pak Erwin, kenapa tidak ada orang di rumah? Dan ternyata benar dugaanku bahwa kakak dan keluarganya sedang ada di rumah yang baru, dan hanya sesekali menempati rumah yang lama. Begitu kata Pak Erwin. Dia pun berkata bahwa rumah barunya itu jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah yang ini. Setelah diberitahu lokasinya, aku pun pergi ke rumah baru kakakku. Sampai akhirnya kami pun bertemu. Aku disambut oleh kakak, juga istri dan anaknya. Suasana pun mencair. Kami pun mengobrol. Aku pun bermain dengan keponakanku. Sampai akhirnya waktu pun semakin malam. Kakak mempersilahkanku untuk beristirahat di kamar yang ada di lantai 3. Kakak menunjuk satu kamar di lantai 3 itu. Rumah kakak cukup besar, 3 lantai, desain yang modern, bahkan ada kolam renang di belakangnya. Dan di kamarku itu, pemandangannya langsung menghadap ke kolam renang dan taman yang ada pohon besarnya. Saking besarnya pohon itu, rantingnya sampai masuk ke balkon kamar. Aku pun beristirahat sejenak di kamar. Dan kakak tak lama kemudian turun ke bawah.
Aku memandangi suasana malam di rumah ini. Pemandangannya juga cukup asri. Meskipun sudah malam dan beberapa pohon tidak terlihat, tapi pemandangan city light kota Bandung bisa terlihat di rumah ini. Dan aku yakin ketika pagi hari, aku akan mendapatkan pemandangan yang sangat luar biasa. Namun, ketika malam, ya hanya seperti ini. Semakin lama semakin aku sadar, yang awalnya terlihat menyenangkan, tapi lama-kelamaan, ketika beranjak semakin malam, suasana di sekitar rumah ini cenderung sepi dan gelap. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa suasana jadi mencekam. Sesekali kulihat ke arah balkon dan menengok keluar. Entahlah, aku malah jadi takut. Aku pun lalu menutup gorden jendela yang mengarah ke balkon itu. Dan karena sudah semakin malam, aku pun bersiap untuk tidur. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba samar di telingaku, aku mendengar ada suara seperti orang yang sedang menengkur. Tapi entahlah, suara itu terdengar lebih seperti orang yang menggeram. Jantungku berdegup sangat kencang ketika itu. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri seketika dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan aku merasa kini nafasku terasa sangat sesak. Aku pun coba untuk membuka mataku. Astaga! Muncul
tepat di atasku. Kulihat sosok makhluk yang tinggi besar, hitam, dan bertaring panjang. Badannya hitam semua, dan perutnya sangat besar. Kulihat sosok itu seperti berjalan memutariku, berputar-putar di kamar ini. Aku bisa melihatnya. Kepalanya sampai setinggi langit-langit kamar ini. Sangat besar. Dan dia berjalan mengelilingi kamar lalu keluar ke arah balkon dan menghilang. Aku langsung terbangun. Kulihat kondisi kamar. Tidak ada apa-apa di sana. Apa mungkin aku mengalami tindihan atau erep-erep? Entahlah. Aku pun coba berdoa dan lanjut untuk tertidur. Dan hari itu pun berlalu. Esoknya aku coba lupakan hal itu dan coba berpikir positif sambil menikmati liburanku. Namun erep-erep atau tindihan yang kualami itu kualami lagi malam harinya. Sampai di hari ketiga aku menginap di sana dengan sosok yang sama, yang berjalan masuk dari balkon lalu hanya berkeliling-keliling kamar lalu keluar lagi. Namun aku tidak menceritakan ini pada kakak. Takutnya kakak tidak percaya, malah aku dimarahi. Atau mungkin nanti malah ponakanku akan ketakutan. Jadi aku coba berusaha untuk diam. Sampai beberapa hari kemudian, kakak bilang bahwa dia dan keluarganya akan pergi untuk urusan bisnis. Dia akan pergi cukup lama ke Surabaya, sekalian ke rumah mertuanya. Lalu dia pun menawariku untuk ikut ke Surabaya. Namun dia lanjut berkata, jika nanti ingin pulang, aku harus naik pesawat sendirian ke Bandung. Aku lalu menolak. Lagian aku tidak terlalu akrab dengan keluarganya di Surabaya. Takutnya jadi canggung. Dan aku memutuskan untuk tinggal saja di Bandung dan menghabiskan liburan di rumah kakak. Karena di rumah kakakku yang baru ini bisa dibilang cukup menyenangkan. Ada PlayStation, ada studio band di lantai 2, makanan banyak,
Ya, aku akan menikmatinya. Kakak pun mengizinkanku. Tak lama dia pun berangkat ke Surabaya dan meninggalkanku di rumahnya. Mengusir kebosanan, aku bermain PlayStation, lalu mencoba studio musik yang ada di lantai 2. Tapi semua itu kulakukan tidak cukup lama. Karena entahlah, ketika aku bermain PS atau berada di studio band, atau ketika aku bahkan ada di dapur, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku. Iya. Aneh. Hingga akhirnya aku putuskan untuk mencari udara segar keluar. Sekedar nongkrong di warung kopi dan mengajak teman-temanku. Singkat cerita, setelah nongkrong bersama teman-teman sekitar jam 7 malam, aku putuskan untuk balik ke rumah kakakku. Aku sempat mengajak teman-temanku untuk menginap agar aku ada teman, tapi rata-rata mereka menolak dengan alasan ada yang pacaran, ada yang mengantar keluarganya, dan lain-lain. Aku pun sampai di rumah. Sebenarnya aku tidak terlalu sendirian di sana, karena ada Mang Ukar yang berjaga di rumah itu, dan juga ada satu asisten rumah tangga yang biasanya bersih-bersih di rumah itu. Meskipun ada mereka, tapi aku masih merasa seperti hanya berada sendirian di rumah ini. Karena mungkin rumahnya terlalu besar. Karena suasana rumah sangat sepi, aku pun menyalakan musik di kamarku yang ada di lantai 3. Karena aku penyuka musik metal, aku nyalakan musik metal dengan volume yang cukup kencang. Ingatnya berapa lama musiknya mati sendiri. Aku beranjak dari tempat tidur dan menyalakan lagi player untuk mendengarkan musik itu. Dan tak lama kemudian, musiknya mati lagi, seperti ada yang mematikannya. Aneh. Baru saja aku akan beranjak untuk menyalakannya lagi, tiba-tiba ada yang mengetuk balkon. Dan ketika itu, posisi balkon, gordennya tidak tertutup.
Jadi pintu balkon kaca di lantai 3 itu bisa langsung terlihat pemandangan keluar. Dan jelas ada yang mengetok pintu balkon. Tapi di depannya tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba aku melihat ada lemparan seperti batu kerikil yang berasal dari arah pohon besar di balkon. Batu kerikil itu terlempar mengenai pintu kaca balkon dan jatuh ke lantainya. Iya, ada yang melempar sesuatu dari arah pohon di luar balkon. Pohon besar itu. Bulu kuduku berdiri seketika, merinding sangat dahsyat. Aku pun coba beranikan diri. Aku berdiri, berjalan mendekati balkon. Kubuka pintu balkon dan aku langsung coba berteriak. Oi! Siapa itu? Jangan jahil ya. Kamu pikir saya takut? Keluar, woi! Kamu keluar. Takut ya sama saya? Hei! Meskipun terdengar menantang, tapi sebenarnya jantungku berdegup sangat kencang. Sangat ketakutan. Mataku menerawang ke sekitar sampai aku buru-buru masuk ke dalam, menutup pintu balkon, menguncinya dan langsung menutup gorden. Ketika sekilas aku melihat sekelebat seperti bayangan hitam besar berjalan ke arah kolam. Dan kali ini terdengar suara ketukan lagi di pintu balkon. Tapi kali ini lebih seperti menggebrak, menggedor-gedor pintu balkon sangat keras sambil terdengar suara geraman yang sangat menyeramkan. Badanku mematung tak bisa bergerak. Dalam hati aku terus coba berdoa sebisa mungkin. Hingga pandanganku teralih di salah satu sisi kamar. Kulihat ada kepulan asap yang semakin lama semakin tebal dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Dan asap itu mengepul hingga membentuk sesuatu. Sampai asap yang mengepul dan membentuk sesuatu itu mulai terlihat sangat jelas wujudnya. Sebuah makhluk yang sangat besar tepat di depan mataku.
Sosok genderuwo, matanya merah, giginya bertaring dan kukunya sangat panjang. Sosok ini memiliki perut yang besar dan sosoknya sangat tinggi sampai menyentuh langit-langit kamar ini. Persis seperti apa yang pertama kali kulihat ketika aku tindihan di hari pertama menginap di rumah ini. Namun sekarang sangat jelas sosok itu menatap tajam ke arahku. Wajahnya sangat marah. Dan terdengar dia berbisik seperti berkata, "Akan memakanku." Dan katanya aku telah mengusik ketenangannya. Aku yang hanya terdiam melihat sosok itu coba memejamkan mata. Dan terasa kini sosoknya semakin lama semakin mendekat. Aku pun berusaha menghindar, namun tak kenapa kakiku sangat lemas dan sangat berat. Aku pun coba melangkah, tapi tak bisa, malah membuatku terjatuh. Hingga akhirnya aku pun coba merangkak keluar dari kamar. Dan tiba-tiba, badanku terasa kini sangat berat. Sosok itu seperti menginjakku. Iya, kakinya tepat berada di atas punggungku hingga aku tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan untuk meminta tolong pun suaraku tak keluar. Hingga akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Ketika sadar, aku pun sudah bersama Mang Ukar dan beberapa orang lainnya yang memang menjaga rumah itu. Mang Ukar bilang bahwa pohon besar dekat kolam renang itu ada penunggunya. Sudah sejak lama, bahkan sebelum rumah ini dibeli. Awalnya pohon itu akan ditebang, cuman pemilik-pemilik sebelumnya menyarankan biarkan saja. Meskipun sebenarnya mengganggu pemandangan dan posisinya cukup aneh di dekat kolam. Karena sudah pada tahu ada penunggunya, jadi pohon itu tidak pernah ditebang. Dan mungkin apa yang kulakukan malam itu cukup mengganggu sosok itu. Aku tidak permisi-permisi. Mungkin aku menyalakan musik terlalu keras dan terkesan menantang sosok itu. Sompral. Karena kejadian ini, kini aku pun sadar bahwa tidak baik bersikap sompral, menantang. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita selanjutnya.